Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulu Salam dihebohkan oleh kemunculan seekor buaya di permukiman. Terminal mobil angkutan penumpang antar kota antar provinsi Nagan Raya sudah 8 tahun terbengkalai. Tuan rumah Persiraja Banda Aceh berhasil memetik poin penuh usai menaklukkan tamunya Sriwijaya FC pada pertandingan perdana Liga 2 Indonesia di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Telah ditemukan buaya di Rikit, guys. Ini masih anaknya, belum induknya. Warga Dusun Rikit, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulu Salam dihebohkan oleh kemunculan seekor buaya berukuran 2 meter di permukiman. Karena khawatir merenggut korban, warga pun menangkapnya. Sebuah video warga merekam saat warga mengerumuni seekor buaya yang baru ditangkap. Mereka penasaran ingin menyaksikan satwa rawa yang ditangkap warga menggunakan jerat tali dan menyerahkan ke BKSDA Aceh. Buaya ini diduga masuk ke permukiman akibat debit air sungai yang meningkat hingga meluap menyusul hujan lebat selama beberapa hari terakhir. Buaya yang ditangkap warga telah diamankan di kantor BKSDA SKW 2 Aceh untuk direhabilitasi dan dilepas liarkan ke habitatnya. Menurut informasinya dari masyarakat, ya itu ada memang buaya ada itu, cuman tidak mengganggu, dan sampai sekarang baru inilah ada buaya yang mendarat naik ke pemukiman warga setempat. Berarti ini pertama kali buaya didapat di situ? Ya benar sekali, baru pertama kali buaya yang ada di situ yang kita evakuasi. Itu masyarakat tadi dapatnya gimana? Jerat, pancing atau apa? Menurut informasi tadi dari kita gali dari masyarakat di setempat, buaya tersebut dijerat dengan menggunakan tali. Tali ya. Warga mulai khawatir berada di sungai, padahal selama ini sungai tersebut menjadi tempat warga mencari ikan, mandi, mencuci pakaian, hingga tempat bermain anak-anak desa. Mereka tidak menyangka jika sungai yang melintasi desa dihuni buaya. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Subulu Salam. Karyawan perusahaan daerah air minum PDAM Kota Langsa mendadak menjalani pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin mendadak mengagetkan para karyawan perusahaan daerah ini. Namun dari 105 karyawan PDAM, hanya 87 orang yang menjalani pemeriksaan urin. Sisanya tidak hadir. Mereka yang belum diperiksa tetap wajib menjalani tes urin pada kesempatan lain. Tes urin mendadak bagi karyawan PDAM Langsa untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di lingkungan PDAM Kota Langsa. Tes urin dilakukan usai apel pagi oleh petugas BNNK dan berlangsung di halaman kantor PDAM Kota Langsa. Tes urin digelar untuk memastikan para karyawan PDAM tidak mengonsumsi narkoba atau obat terlarang. Mereka yang terindikasi positif narkoba akan ditindak sesuai tingkat keterlibatannya. Saat tes urin untuk memastikan bahwa semua karyawan, khususnya karyawan laki-laki itu tidak terkena pengaruh narkoba, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Jadi intinya kan supaya mendapatkan sumber daya manusia yang handal. Yang jelas kalau ada persoalan yang dia positif, pasti perusahaan akan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan supaya dia jangan terulang kembali. Terhadap yang sudah positif, nanti kita sesuai dengan persetujuan dari Bapak Direktur juga untuk PDAM, intinya kita akan melaksanakan asesmen. Ya, kita tracking, misalnya kalau perlu nanti ya kita sarankan untuk dilaksanakan
rawat jalan, atau mungkin kalau seandainya mau ya kita bawa aja ke rehabilitasi di Deli Serdang. Tes urin tidak hanya ditujukan kepada karyawan PDAM, tapi juga bagi pegawai di kantor pemerintahan Kota Langsa. Langkah tersebut untuk mendukung pemerintah memerangi narkoba di lingkungan kerja. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Program Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat PSR tahun 2017 hingga 2020 lalu mendatangkan petaka bagi Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Aceh Barat. Daniel Adrial dinilai bertanggung jawab atas kerugian negara akibat dugaan penyelewengan bantuan tersebut. Penetapan Daniel Adrial menambah jumlah tersangka kasus dugaan korupsi program PSR menjadi 3 orang. Sebelumnya penyidik kejaksaan telah menetapkan 2 tersangka dan menahannya. Penyidik menemukan bukti yang cukup kuat terkait dugaan penyimpangan dana PSR yang melibatkan Daniel Adrial. Program bantuan yang disalurkan pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Besare dinilai tidak sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020. Meski telah berstatus sebagai tersangka, penyidik tidak menahan Daniel. Kita ketahui bahwasanya penyidikan terhadap kasus ini sudah kita mulai dan sudah ditetapkan sebelumnya 2 orang tersangka. Dalam perkembangannya saat ini penyidik telah menemukan tersangka baru, yaitu atas nama DA yang saat sekarang ini sejak tahun 2020 sampai sekarang ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat. Peremajaan kelapa sawit rakyat sedianya masuk kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Namun kenyataannya penyidik tidak menemukan kegiatan peremajaan sawit, melainkan lahan yang masih berupa pohon kayu keras dan semak belukar. Proyek PSR di Kabupaten Aceh Barat ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir lebih dari 20 miliar rupiah. Atas tindakannya, Daniel dijerat pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Bangunan terminal untuk mobil angkutan umum antar kota antar provinsi, AKAP Kabupaten Nagan Raya terbengkalai sejak 8 tahun lalu. Terminal AKAP yang rampung dibangun tahun 2015 ini hanya sempat dibuka beberapa bulan, kemudian ditinggal pengelola mobil AKAP lantaran banyak fasilitas yang rusak. Pengelola mobil angkutan umum sebenarnya sangat membutuhkan terminal untuk mengangkut calon penumpang dan barang. Namun, sejak pengelolaan diserahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi, sejumlah bangunan dan fasilitas terminal terbengkalai hingga saat ini. Bangunan utama dan sejumlah kios di terminal tipe B Ujung Fatihah Nagan Raya ini nyaris jadi hutan. Atap terminal dan bangunan pendukung lainnya bocor dan copot, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Operasional terminal tipe B ini merupakan tanggung jawab pemerintahan provinsi. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkendala peraturan jika hendak memperbaiki terminal menggunakan APBK Nagan Raya. Makanya kalau terminal kami setuju, itu barang itu terminal ada kan, ya itu boleh kalau gitu. Kalau terminal ada kami enak, ya bisa cari duit kan gini. Kalau kayak gini kami susah juga. Ini bayar, lapaknya bayar. Itu 1 tahun 20 kami bayar. Kalau di sana kan nggak enak kami nanti. Para pengusaha mobil angkutan umum berharap terminal Nagan Raya segera difungsikan karena bisa meringankan operasional. Dengan demikian, mobil tidak lagi parkir di badan jalan saat menaikkan atau menurunkan penumpang dan barang. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya.